syukur kembali kami mendekat di hadapan-Mu ya Bapa, Allah Tuhan semesta alam, Allah yang senantiasa bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan pimpinan Tuhan yang mengizinkan kami jemaat Tuhan di tempat ini untuk kami memuji menyembah nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini saatnya Engkau berbicara Bapa. Mari urapi hamba-Mu, layakkan kami Bapa untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan pada saat sore hari ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami. Berikan mereka konsentrasi agar pemberitaan firman Tuhan, pengajaran pada saat sore hari ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan hikmat. Dan jemaat Tuhan yang di tempat ini Bapa, mereka yang datang dan membawa beban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sadar akan kekuatan-kekuatan kuasa-kuasa yang tidak suka ketika firman memberitakan. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang pegang kendali dari awal pertengahan akhirnya Bapa. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada imam-imam musik yang telah mengantarkan kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa sore hari ini. Sebelum tadi Bapak Ibu Saudara semuanya datang, saya berbicara dengan Mima. Bagus penataan kursinya, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak yang datang sedikit kayaknya lucu gitu loh ya. Tapi puji Tuhan, sore hari ini cukup lumayan ya. Tuhan kita baik kok ya. Orang-orang yang datang di gereja sore hari ini adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen senantiasa harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya yakin semua yang di sini adalah pendoa-pendoa yang baik, pendoa-pendoa yang rajin. Amin. Amin. Tetapi sore hari ini kita mau secara khusus belajar tentang penerapan doa, aplikasi doa ya, itu aplikasi doa. Kenapa penting? Karena belum tentu ya dari antara kita memahami akan doa yang benar. Oleh karena itu pada sore hari ini nanti kita akan bersama-sama mengulik, mencari tahu, menyelidiki, melakukan riset doa yang benar itu yang bagaimana. Ya, ada dua hal. Ya, nanti kita akan sama-sama soroti. Yang pertama, di dalam penerapannya sebagai orang Kristen, doa itu harus dilakukan di dalam nama Yesus. Hukumnya wajib berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena orang Kristen sudah diberikan otoritas. Kita menggunakan otoritas yang daripada Yesus untuk berdoa. Ingat, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita diberikan kuasa itu untuk menggunakan otoritas itu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, fokus
fokus doa kita itu adalah memuliakan nama Bapa. Ya. Memuliakan nama Bapa berarti kita harus paham bahwa setiap doa-doa kita itu harus sesuai dengan kehendak Bapa. Doa yang tidak hanya didasari oleh keinginan pribadi, oleh nafsu pribadi, tetapi doa yang dalam terang Roh Kudus. Nanti kita akan belajar. Maka oleh karena itu kaitannya dengan ini adalah bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Perlu saya tegaskan sore hari ini bahwa doa bukan sebagai alat untuk kita memaksa Tuhan, bukan. Tetapi doa adalah nafas hidup orang beriman. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, so pasti mati, ya. Mati. Dengan berdoa kita senantiasa menjalin hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki kalau kita yang sudah melakukan selama ini membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita akan memiliki kepekaan hati. Kita akan peka mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita sering bergaul intim, bergaul erat dengan Tuhan. Sore hari nanti kita akan kupas tuntas. Lalu minggu depan kita ulangi. Ya, itu ada ulangannya, ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan dasarkan pengajaran sore hari ini dari firman-Nya yang terambil dari Yohanes 14 ayat 14 dan Matius 6 ayat 9 dan 10, ya, dengan perikopnya hal berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman ini, ya. Bangkit berdiri untuk membaca firman yang luar biasa dahsyat ini. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Silakan duduk. Luar biasa, ya. Ini teladan yang Tuhan Yesus berikan berkaitan dengan doa, ya. Jadi dari Yohanes 14 ayat 14 jelas bisa dikatakan bahwa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Berdoa di dalam nama Yesus, ya. Nah, ini pembahasannya. Berdoa di dalam nama Yesus artinya berdoa seperti Tuhan Yesus sendiri, ya, yang berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Ingat waktu menjelang sengsara, Tuhan Yesus berdoa bagaimana? Ya Bapa, jikalau piala ini boleh berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ini kehendak Tuhan, ya. Ini contoh teladan, ya, yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Dan kita berdoa di nama Yesus berarti apa? Diberikan otoritas. Ya, diberikan otoritas. Dengan menggunakan nama Yesus, isi permohonan kita
juga harus sesuai dengan kehendak Bapa. Berarti apa di sini? Kita mulai memeriksa diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita berdoa sudah seperti ini? Tidak usah jawab, kita renungkan dalam hidup kita. Apakah dalam doa-doa kita kadang-kadang kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Ya, ini pertanyaan perenungan ya. Padahal kalau sudah tahu sore hari ini kita bisa tahu, oh iya ya, ternyata saya belum benar. Sekali lagi, belum benar. Kenapa? Karena doa bukan sarana untuk kita memaksa, tetapi biarlah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, berarti sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dari kedagingan kita, tetapi dari Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Nah ini. Lalu yang kedua, kita harus untuk bisa paham bagaimana kita paham kehendak Bapa adalah melalui kegiatan ini, membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, sehingga kita setiap kali kita berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu yang lalu sudah saya sampaikan di sini bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita itu melalui ibadah. Ketika banyak menyampaikan firman Tuhan, itu harus berbicara. Satu. Yang kedua, melalui doa kita di rumah, ya. Atau ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan kehendak Tuhan. Kita memahami apa itu kehendak Bapa. Itu kalau kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu yang lain apa kemarin? Yang lain adalah Tuhan juga berbicara di dalam ketenangan. Ketika kita tenang dan kita mencari wajah Tuhan di situ, nanti akan connect. Atau saat kita melakukan pujian penyembahan, atau saat kita tidur, Tuhan menyampaikan pesan pada waktu malam. Pesan dan lewat apa? Lewat mimpi, lewat penglihatan pada waktu malam. Tidak mungkin kalau kita tidak bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan pesan itu. Kita akan paham kehendak Tuhan kalau kita tidak menjadikan firman itu sebagai makanan rohani kita. Ya. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti pasti jauh dari kedagingan, jauh dari ego kita, jauh dari nafsu kita, tetapi semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Tuhan yang senantiasa harus dipermuliakan. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa beribadah di GBI El Shaddai, karena di sini kumpulan orang-orang hebat, kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan firman sebagai makanan sehari-hari, sehingga setelah membaca itu benar-benar menjadi rema. Sehingga apa? Lahirlah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang peka. Semakin kita membaca firman Tuhan, maka hal-hal negatif yang ada dalam diri kita akan digosok. Kita akan dimurnikan seperti emas dibakar. Karena firman Tuhan itu tipologinya juga sebagai api yang membakar, memurnikan. Firman Tuhan tipologinya juga sebagai cermin untuk kita melihat diri kita masing-masing. Firman Tuhan juga sebagai palu gudang yang
kesombongan, keangkuhan kita, hal-hal yang negatif di dalam diri kita masing-masing. Luar biasa kan? Mana kita akan menjadi berubah cara pandang kita terhadap dunia kalau kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan kita sehari-hari. Tadi sebelum ibadah saya ngomong-ngomong dengan seorang bidadari cantik yang ada di sini, sharing, betul ya dia? Ya betul ya, kita ya. Saya menjadi orang Kristen dalam waktu Bapak Ibu itu sudah 50 tahun lebih. Tapi, nah, saya membuka kartu. Saya baru tahu itu kemarin. Nah, nggak tahu di sini. Oh, pasti tahu. Apa itu? Tuhan itu memberikan makanan kepada manusia saja, Pak, secara bertahap loh. Bu Reni tahu apa yang menjadi makanan, yang akan menjadi makanan manusia pada tahap awal? Apakah ikan? Bukan. Itu baru belum lama ini kita tahu. Apa itu? Pertama-tama adalah biji-bijian. Nah, setelah peristiwa air bah nanti berkembang ke makanan yang lain. Jadi bertahap. Nah, ini. Itu untungnya kita menyelidiki firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang kalau saya sudah membaca firman Tuhan sampai malam, tapi biasanya bukan sekali, ya. Bisa 2 kali. Pagi ada waktu senggang untuk baca, di malam baca. Tapi kalau kemarin enggak lapor yang baca cuma sedikit. Ada yang hanya baca cuma 1. Kenapa? Kalau baca Quran itu gangguannya luar biasa. Kamu itu enggak berhenti. Jadi gimana kita mau membaca firman Tuhan dari pagi sampai sore? Udah capek kita. Lalu baca sedikit sampai tertidur. Nah itu. Oke. Next. Nah, yang saya bahas di sini ada dasarnya di dalam Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 14. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan akan mengabulkan doa kita di dalam nama Yesus jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kenapa? Tuhan lebih mengenal kita dibandingkan dengan orang tua kita. Yang terbaik untuk si Butet itu apa? Tahu kita. Ya. Kemarin apa? Butet pipi apa kemarin? Yang terbaik untuk si Butet pipi ini nanti dikasih jodoh bos walet kan berarti ya. Nah, mungkin bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena Butet pipi ini suka ngitung duit, teliti orangnya. Tuhan itu benar. Luar biasa. Kehendak Tuhan yang jadi. Sekali lagi, meminta di dalam nama Yesus. Makanya jangan bersungut-sungut ketika kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Ada yang doa dijawab langsung, ada yang perlu waktu. Ada doa yang benar-benar langsung dijawab. Kami mengalami 2017 dan kemarin. Punya simple, tapi langsung dijawab. Dan itu tidak masuk akal. Ya. Tapi yang pertama prosesnya agak lucu juga ya. Setelah berdoa pingsan dulu. Ya. Ya, dari jam 9 sampai sekitar jam 3. Namun udah dijawab Tuhan. Ya, bisa duduk, bisa berjalan. Padahal waktu sama sekali nggak bisa apa-apa. Yang kemarin itu udah dibawa dari rumah sakit, digotong masuk rumah, taruh di depan TV, lalu ada puder dari bawah, puder kepala YPS itu SD, saya riset, saya bilang puder saya nggak izinkan berdoa, kita berdoa dulu, doa. Setelah berdoa, puder pulang, kami memuji Tuhan sembuh, nggak masuk akal. Padahal dokter saja tahu kalau waktu itu di rumah sakit Fatimah nggak bisa apa-apa, hanya marah. Jadi sakitnya
marah. Itulah kedatangan saya muncul juga ya. Untung nggak ada berteriak, kalau ada malu nggak? Ya. Kenapa? Marah luar biasa. Ya itu kedatangan luar biasa ya. Jadi Tuhan akan jawab. Bapak Ibu kalau berdoa, sabar ya. Waktu Tuhan yang akan menjawab. Kalau nggak dijawab bagaimana? Kesimpulannya, oh ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak waktu itu saya memaksa Tuhan, gayanya itu luar biasa, pakai dua puasa segala macam, karena pakainya rumah. Ya, karena kita nggak punya rumah, ada kesempatan kita undian rumah di BRI. Kita ambil waktu doa puasa sekalinya nggak dapat, kecewa luar biasa. Itu waktu kedatangan Mas Bumina. Satu. Yang kedua, rumah yang saya tempati yang diberikan oleh yayasan di samping SMA Antioquia, kita doakan. Waktu itu kan mau beli berapa? 10 juta, nggak diizinkan. Ternyata puji Tuhan, kalau diizinkan mungkin mobil nggak bisa ke situ sekarang. Tempatnya kumuh. Lalu Tuhan berikan yang gimana? Yang di Sungai Cina, jangan mobil, damkar aja masuk. Nah ini jadi pasti Tuhan memberikan yang terbaik, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan, karena Tuhan belum mengenal. Oh bagus, banyak tamu begitu, nah idenya datang kami. Nah, kan kalau jalannya becek gimana? Jalan sempit gimana? Parkirnya di mana? Di situ. Saya tahu kebaikan Tuhan. Renungkan benar-benar. Ya, oke. Di dalam 1 Yohanes 15 ini merupakan pelengkap ya, dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memberi segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ini penegasan saja. Ya, oke. Lalu yang kedua, pusat doa. Pusat doa orang Kristen itu bukan diri sendiri, tetapi sekali lagi memuliakan Bapa yang di surga. Pusat doa orang Kristen. Termasuk pelayanan kita di sini. Ini bukan untuk pemuliaan diri sendiri, bukan kita mencari penghargaan dari orang lain, tidak, tapi semata-mata dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Maka kita harus berusaha sebaik mungkin, main musik harus sebaik mungkin, WL harus sebaik mungkin. Kenapa? Kalau WL-nya kacau, semua juga kacau. Karena kunci hadirat Tuhan itu ada di WL. Ya. WL dulu yang paling utama, baru nanti singer dan musik. Ya, ini. Jadi harus disiapkan. Dan kenapa harus disiapkan? Karena tugas kita itu nanti sepanjang waktu setelah kita pindah tanah air di surga nanti, kita hanya memuji dan memuji Tuhan, menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ada di kitab Wahyu ujiannya. Ya, saya suka lagu itu, tapi Bu Reni belum pernah membawakan lagu itu. Padahal lagu itu luar biasa. Atau mungkin Kodika nanti yang membawakan ujiannya. Di kitab Wahyu itu loh, kudus. Nah, itu luar biasa. Setiap kali saya mendengarkan pujian itu merinding. Kalau tapi apalagi artinya kan dalam bahasa Ibrani. Wah, itu dasar pujian itu. Ya, ada 24 tua-tua yang selalu memuji Tuhan dan tersungkur dari di kitab Wahyu. Ujiannya kalau dalam bahasa itu seperti ini. Kudus, kudus. Lupa ya, lain-lainnya. Tuhan semesta alam. Gitu. Kalau bahasa Ibrani-nya malah agak ingat gitu. Kadus, kadus.
Setiap kali saya menyanyikan lagu itu, aduh, luar biasa. Dasar puasa lagu ini. Kita dipersiapkan untuk menjadi pemuji. Maka ketika kita ada kesempatan, masih diberikan kesempatan di dunia ini, ayo belajar memuji Tuhan dengan suara kita masing-masing. Kalau mau di suaranya lembut, halus, besar. Kalau yang lain mungkin suaranya tinggi, kan saling melengkapi. Suara satu, suara dua, suara tiga, dan suara nggak tahu kan? Saya juga kurang paham masalah suara-suara kayak gitu ya. Nah, kenapa doa harus memuliakan Bapa yang surga? Karena ini yang diajarkan oleh Yesus, ya. Pada waktu meminta dalam doa, ya. Jadi agar Bapa yang dimuliakan, Bapa yang di surga yang dimuliakan. Disertakan sini di dalam doa Bapa kami. Kalau di dalam doa Bapa kami di gereja Katolik sama siapa? Karena ada bicara di sana. Pasti begini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Kalau di dalam Alkitab yang kita punya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sama. Hanya masalah istilah penggunaan, dimuliakan sama, dikuduskan sama. Nah ini, itu gak menjadi persoalan. Luar biasa. Ini teladan. Di mana itu bisa kita temukan? Di sana. Ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini langsung Yesus yang memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana kita berdoa. Di dalam ayatnya yang ke-10, masih dalam pasalan tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, berarti apa doa ini? Mengutamakan, memuliakan Tuhan dan sadar. Tuhan Yesus memberikan contoh. Sadar bahwa kita itu tidak bisa memaksa Tuhan. Maka kehendak Bapa lah yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan selalu, ya kita, menurut yang kita lakukan Yesus, minta apa? Minta apa? Datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Allah untuk ada datang di dunia ini. Apa itu kerajaan Allah? Allah yang meraja. Allah yang meraja itu ada suasana damai sejahtera, ada suasana pokoknya senang, bahagia, pokoknya hal yang positif, ya. Ini suasana surga ketika Allah meraja. Ini didoakan oleh orang-orang Kristen, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena doa itu harus atau merupakan suatu sinergi kerjasama antara manusia dengan Allah. Nah, ini harus selaras doa kita dengan firman Tuhan, harus selaras. Maka tadi tanpa kita mengetahui firman Tuhan, kita tidak akan tahu apa kehendak Tuhan itu. Nah, di situ. Dan jawaban doa ya untuk mempermuliakan Bapa yang di surga. Ini. Jadi jawabannya pasti seperti itu. Jika jawaban atau yang kita doakan kiranya tidak memuliakan Bapa yang di surga, pasti tidak akan dijawab. Termasuk apa? Karena pengajaran ini susah banget. Orang Kristen itu memang susah banget. Doanya minta yang baik-baik saja. Itu kalau kita sadar tidak ada seperti itu. Mintanya apa? Diberkati, sehat, banyak uang, banyak tabungan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Guru Agung kita, Imam Besar Agung kita saja mengalami sakit. Ya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari tokoh-tokoh para rasul, apakah mereka hidupnya enak-enak saja? Tidak. Tidak. Bahkan Rasul Petrus itu dibunuh dengan cara apa? Diparang salib, tetapi kepalanya dibuang. Jadi jangan membayangkan kita selalu orang Kristen harus berani memikul salib. Bahkan diajarkan apa? Berdoalah untuk musuhmu. Terima kasih. Kalau di dalam perjanjian lama kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kayak gitu kapan selesai? Balas dendam terus menerus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Ciri kekristenan adalah kasih. Bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir, tetapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita tumbuhkan kasih agar kita menjadi orang-orang yang diperkenan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Setiap orang Kristen berdoa selalu harus, sekali lagi, setiap orang Kristen berdoa selalu harus di dalam nama Yesus. Artinya tadi menggunakan otoritas, ya, yang dari Yesus akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Masih koma ya. Sejauh itu memuliakan nama Bapaknya, memuliakan nama Tuhan. Nah itu, ya, di ayat itu. Nah di dalam ayat yang ke-17 ini syaratnya. Bagaimana agar doa-doa kita itu dijawab? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hati kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, menjadikan rema, kita paham dan kita mengerti kehendak Tuhan, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu di sini Anda minta apa saja, ini kembali ke yang di atas. Apa? Permintaan itu yang memuliakan nama Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita ya. Tuhan akan memenuhi. Sebenarnya kami punya kerinduan itu pernah dilakukan cuma di gereja kita belum. Ketika doa terobosan kita nggak usah jauh-jauh, tapi yang ada di lingkungan kota ini atau di lingkungan negeri, kita bisa gunakan media peta. Ya, ketahuan ada berapa kecamatan? Bu Yeni berdoa untuk kecamatan Tirtapawan misalnya, ya. Monci berdoa untuk kecamatan Muara Pawang dan sebagainya. Jadi itu penting banget. Kemarin ada kesaksian, saya jadi teringat waktu kita masih ada doa untuk kota di GPI yang di Suarso di lantai 2 seperti itu dan dahsyat waktu itu. Ya, di Surabaya di lingkungan yang tidak layak untuk anak-anak muncul doa seperti itu dan dahsyat. Ya, kita
kita kurang. Kita kan hanya menyerahkan yang paling utama kan untuk layanan, ya, hari Minggu. Tapi ini sebenarnya bisa hanya metodenya saja, ya, bisa dikembangkan di situ. Oke. Di dalam ayatnya yang ke-8, 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ini mungkin 18 maksudnya, ya. Tidak salah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Orang Kristen dituntut untuk berbuah banyak. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, wahai pembuat kejahatan. Tuhan, karena ada di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Belum tentu yang kita Pak Agus berdoa di sini berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak menghasilkan buah. Ya. Ada tim pelayanan doa, nah saya cerita di sini. Wah, bahasanya luar biasa. Tapi apa di balik itu? Kehidupannya di luar sana tidak sesuai dengan firman. Maka ketika ada pelayanan langsung sumpah di NTT, ya. Dan baru tahu ternyata di NTT itu okkultisme masih sangat kuat. Mereka mengaku orang Kristen tapi perdukunan juga lancar. Ya, itu di NTT. Ya, dan di sini tidak. Maka kita terus ini usaha untuk menghasilkan buah roh. Sudah kita masing-masing juga menghasilkan, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengendalian diri, ada apa lagi? Bu Reni? Kesabaran, kelembutan, apa lagi? Penguasaan diri. Ini harus diperjuangkan. Kita masing-masing masih punya darah dan daging. Kadang-kadang diingatkan marah. Itu berarti apa? Orang apa itu? Yang kedagingan. Enggak. Kalau diingatkan itu berarti ada kasih di situ. Kayak kami bincang-bincang dengan Nona yang kaos kuning di belakang itu. Ya Nona? Nah ini Nona cerita apa? Aku benar-benar jadi grogi. Kenapa grogi? Nggak apa-apa, dalam Tuhan nggak perlu grogi. Ya, memang proses, jangan digerak. Saya nggak pernah grogi, pernah sekali. Waktu awal, gara-gara itu loh, yang di belakang yang paling ujung itu. Iya. Apa mengingatkan? Baik Pak D, ingat loh waktunya 35 menit. Itu jadi buyar. Di jalan 35 menit, 19 menit selesai. Waktu pertama kali streaming ya. Streaming ya itu lah ya, ingat. Aduh, terus yang kedua pernah lihat juga. Ibu gimana? Saya salah dengar. Jadi dia juga. Itulah. Jadi kadang-kadang ya. Jangan mudah berdiri di sini. Dan kalau enggak pernah grogi lagi. Di dalam Tuhan tidak perlu grogi. Ya. Ruginya sudah dibuang ke laut. Ya, diusahakan seperti itu. Ayo, tingkatkan sebagai orang Kristen harus menghasilkan. Jangan sampai nanti dipotong dan dibakar oleh Yesus. Karena kita adalah rantai. Kita harus selalu menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Kita harus selalu dekat dengan Yesus. Kalau kita di luar sana, kita tidak akan selamat. Karena di sana ada singa, ada iblis yang mau seperti singa. Wah, siapa mereka? Ya. Maka kita jangan menjauh dari pergumulan.
bulan, persekutuan. Aku nggak perlu ke gereja, kan bisa nonton TV. Tidak. Ya, minggu yang lalu disampaikan oleh Ibu. Ya. Ini pentingnya. Kita saling menguatkan. Saya dikuatkan oleh Moci, Pak D, ini. Saya dikuatkan oleh si Agustina. Bapak, kita udah Pak. Abang, ngantuk. Oh ya. Ngantuk tadi pagi karena suasananya dingin. Nggak sadar ya. Ngantuk nggak tadi pagi? Enggak. Cuma ada yang ngantuk ya. Kalau sekarang nggak ngantuk. Ya, gitu. Nggak apa-apa, kita saling mengingatkan. Senang kok. Kita maju bersama. Jangan sampai saya salah dibiarkan. Berarti Anda semuanya membiarkan itu berdosa. Ingatkan. Kalau Ibu Gembala enggak, kita juga berat mengingatkan, tapi caranya ada, harus menggunakan hikmah. Ibu Gembala pun begitu, kalau mengingatkan pasti menggunakan hikmah. Berapa? 4. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya undang musik untuk ke depan. Haleluya. Masih menunggu perjalanan 5 yang naik pesawat Lion. Ayo. Ini 665. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus materaikan firman sore hari ini di dalam hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap jemaat Tuhan di tempat ini makin hari makin berkenan di hadapan Bapa, makin dewasa, makin rajin di dalam membangun hubungan yang intim dengan Engkau, makin rajin di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengetahui setiap kehendak Tuhan, sehingga ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, yang berkata firman Tuhan, amin.
Kita akan mulai memasukkan pada multimedia, dipersilakan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman, dan kami dari GBI Sada mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah menabur bagi pembangunan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lebih lagi 30-60 batas 100 kali lipat. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri dan sama-sama kita angkat akhlak kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang berbuat mukjizat, Allah penyembuh yang ajaib, dan kasih karuniamu. Kami ada di tahun 2022. Kami bersyukur untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup berkemenangan, untuk kuasa dan kasih-Mu yang membuat segala perkara dalam hidup kami menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Kami membawa persembahan ini ke rumah-Mu. Kami memuliakan Engkau dengan harta dan berkat yang Kau beri. Kami percaya saat kami persembahkan semua ini, kami akan mengalami mukjizat. Kami akan mengalami kesembuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Kami akan mencari kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan mencari kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya dalam segala hal. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu yang semakin besar setiap hari. Bapa di surga, kami melakukan semuanya ini dengan iman, besar hati, dan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan ku rasa
rindu akan harapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami melayani dengan seluruh hati kami. Biar setiap talenta yang Engkau percayakan kepada kami boleh kembangkan itu dan berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Yang mengamali Tuhan dan menunaikan segala doa kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan dengan iman kami shalom untuk Indonesia Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan terus mengalir di dalam
Bapa, biarlah malam ini kami serahkan hanya ke dalam Tuhan, dan setelah itu kami pulang, Tuhan menuntun kami, perjalanan kami sampai ke rumah tanpa berurusan apapun, dan kami akan menerima berkatnya daripada Tuhan. Sebelum berdoa, mari kita berdoa bersama untuk persembahan yang ada. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan persembahan yang ada Bapa, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong Bapa, untuk berkati persembahan ini untuk menjadi sarana di dalam memberitakan firman tempat ini, menunjang pelayanan tempat ini Bapa. Berkati setiap saudara yang memberikan persembahan dengan sukarela, dengan deklarasi hati, kembalikan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua Tuhan kita angkat tangan kita akan mendengar yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Engkau telah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat kelimpahan dalam segala hal, berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat, roh takut akan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan pengurapan dari Roh Kudus menyertai saudara senantiasa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat